Salam. Belum lagi terlambat kita sama-sama mengucapkan selamat Paskah, artinya Passover sudah melewati dan sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi saya sempat ikut kebaktian bersama dengan keluarga di stadium tutup. Jadi harap yang sempat mengikuti, kita mendapat message-message yang sangat penting. Malam pertama saya simpulkan yang dikhotbahkan oleh Reverend Moy adalah jangan menjadi seteru, jangan menjadi musuh kepada salib Tuhan. Memang luas juga khotbahnya, tapi itu merupakan satu penekanan yang sangat penting. Karena salib itu sudah dilakukan, sudah terjadi. Penyaliban Yesus sudah terjadi. 2000 tahun yang sudah berlalu, Dia rela disalibkan untuk kita dan semua manusia. Jadi penekanannya pada masa itu, malam pertama itu adalah jangan menjadi seteru salib, ataupun jangan bertentangan dengan karya Kristus. Dan Dia bertanya kepada murid-muridnya pada masa itu, Yesus bertanya, seorang di antara kamu akan mengkhianati aku, apakah aku itu Tuhan, kata Yudas. Itu juga pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab juga pada malam itu. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul message yang disampaikan dari waktu ke waktu, memang kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Malam kedua, kesembuhan. Jadi dia katakan Tuhan sangat mudah menyembuhkan siapapun. Tetapi bukan itu saja yang perlu kita hayati pada masa malam penyembuhan itu. Jadi kalau kamu sembuh, kalau kamu sehat, apa yang akan kamu lakukan untuk Tuhan? Itu yang penting. Karena bagi Tuhan, kesembuhan itu adalah sangat mudah. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi hidup. Tetapi pertanyaan waktu itu kita perlu hayati, kalau kamu sembuh, kalau kamu sehat, apakah yang kamu gunakan untuk Tuhan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, message yang penting pada malam yang kedua itu, memang kita akan disembuhkan, memang kita akan diberi kesehatan daripada Tuhan. Tetapi apabila kita sudah diberi kesehatan, kesembuhan itu, apa yang kita gunakan untuk Tuhan melalui kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi malam yang ketiga, bukan malam pagi, kebaktian mengemudi, El Betel, Allah yang berkuasa atas gerejanya. Jadi ini yang menyentuh saya pada pagi itu. Mungkin kamu perhati ataupun tidak perhati, saya tidak tahu. Rupa-rupanya Reverend Moy ini adalah anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Dia dititipkan oleh orang tuanya di Sami Buddha. Kita lebih baik daripada dia. Dia tidak tahu siapa bapak dia tidak tahu siapa mama dia tidak tahu siapa keluarganya. Dari kecil dia sudah dititipkan di dalam Sami Buddha, ataupun tempat orang sembahyang itu. Dia begitu gelap kehidupannya waktu kecil. Dia dipindahkan dari satu kuil ke satu kuil karena dia agak nakal juga waktu kecil, kata dia. Tetapi yang mengangkat dia itu meninggal, sempat meninggal dunia. Diangkat lagi, 2 kali dia dijadikan anak angkat karena dia anak yatim piatu. Tidak tahu siapa bapak, tidak tahu siapa mama, tidak tahu siapa keluarga dia. Tetapi puji Tuhan, benar dia disekolahkan di New Gani, itu sekolah Kristen. Dia mengenal Tuhan dari sekolah itu. Tetapi Roh Kudus bekerja. Singkatnya, Roh Kudus bekerja dalam hatinya karena dia mempunyai banyak beban waktu dia remaja. Tetapi Roh Kudus bekerja dalam hatinya, akulah Bapa. Belum pernah dia mengucapkan Bapa kepada seorang pun karena dia tidak tahu siapa Bapa dia. Tetapi suara itu katakan, akulah Bapa. Dari sana Reverend, dia belum jadi Reverend sepuh waktu itu, dia masih kecil.
Dia katakan Bapa, dia betul rindu mengalami Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan hamba Tuhan ini, kita jauh lebih baik. Karena kita dari sejak kita kecil kita sudah tahu siapa Tuhan Yesus, siapa Bapak kita, siapa Mama kita. Tetapi itulah salah satu cara Tuhan menolong anak-anaknya dan memakai anak-anaknya menjadi alatnya, karena ada kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus. Penekanannya waktu itu, kebaktian terakhir itu adalah biarlah Tuhan yang menjadi kepala di atas gerejanya. Kita sebagai gerejanya adalah alat Tuhan, tetapi biarlah El Betel itu yang sungguh-sungguh berkuasa. Apabila kita membiarkan Tuhan menjadi kepala atas hidup kita, atas gereja kita, biar kasih karunia ini, barulah kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Amin. Ini bukan gereja kita, ini bukan pelayanan kita, ini pelayanan dan gereja Tuhan Yesus Kristus. Kita punya konsep, kita punya pandangan harus seperti Alkitabiah. Jadi tiga kebaktian yang kita sudah lewati melalui Reverend Raymond Mui, kita harus fokus pada penekanan. Penekanan yang pertama itu jangan menjadi terus salib. Jangan berlawanan dengan karya Kristus. Itu penekanan yang pertama. Yang kedua, Tuhan sangat mudah menyembuhkan. Tuhan begitu senang untuk memberi kesehatan. Tetapi apabila kamu sehat, apabila kamu sembuh, apa yang kamu gunakan untuk kesehatan, kesembuhan yang kamu dapat daripada Tuhan? Jangan menyedihkan hati Tuhan. Itu penekanan dia. Memang Tuhan menyembuhkan, memang Tuhan memberi kesempatan, tetapi jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Amin. Itu nomor dua. Nomor tiga itu biarlah Tuhan menjadi kepala, menjadi ketua dalam hidup kita. Jadi kalau kita melihat Reverend ini telah diangkat daripada kegelapan menjadi hambanya, dan dia mau gunakan sisa hidupnya. Dia sudah melayani 45 tahun sebelum itu, dan sampai hari ini dekat 50 tahun sudah melayani Tuhan. Dia masih berkobar-kobar untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita jangan hanya dengar begitu saja, kita harus mempunyai satu tekad, mempunyai satu azam. Apa yang perlu saya gunakan untuk hidup ini? Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagiku, dan aku sudah mendapat kuasa itu. Jadi pada hari ini kita akan belajar satu teks firman Tuhan. Malam tadi itu yang dikatakan oleh besok Dr. Wahyu itu pun sangat penting. Kita harus mempunyai pandangan, jangan kita menjadi gereja yang hanya mementingkan kemakmuran, tapi kita harus mementingkan inti tujuan misi Tuhan. Karena gereja di Amerika di mana-mana pun sekarang ini menekankan hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan. Jangan itu penekan malam-malam tadi. Dia mau kita betul-betul mengerti apa tujuan Injil, apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita perhatikan penekanan besok malam tadi memang agak tegas, karena itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Sampai Malaysia, dan banyak gereja-gereja hanya mementingkan hal-hal duniawi, hal-hal materi, hal-hal yang menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita mengenal Dia, percaya pada Dia, supaya kita bukan mementingkan materi, tetapi mementingkan hal-hal rohani. Pada hari ini kita belajar satu teks firman Tuhan dengan satu bagian yang saya sudah sediakan, 2 Timotius ayat 2 sampai 8. Pasal 2, 8 sampai 13. Saya akan membaca bagian ini untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam 4 sisi kebaktian yang kami sudah hadiri, memberi kami penekanan supaya kami menggunakan hidup ini untuk memuliakan nama-Mu. Karena kami harus menjadi sejalan dengan salib-Mu, karya-Mu Tuhan. Kami tidak boleh menjadi setru salib. Kami perlu sembuh, dan kami harus gunakan kesembuhan, kesehatan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, gereja kami. Malam tadi kami diberi message supaya hidup kami
harus sehaluan dengan kuasa Injil, visi dan rencana Tuhan. Kami harus menolakkan teologi kemakmuran yang menyenangkan diri sendiri, yang menyenangkan kedagingan. Kami harus menyenangkan hati Tuhan, dan kami akan dipakai oleh Tuhan karena kami tahu Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kami. Karena kematian dan kebangkitan Yesus adalah menyelamatkan kami, dan kami harus memberitakan tentang kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Hari ini kami belajar tentang kesabaran-Mu Tuhan. Engkau begitu sabar menyelamatkan kami, dan kami harus terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkati pemberitaan pada hari ini, tolong hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semuanya ini. Amin. Ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku, kata Paulus. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, kata Paulus, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini kita perhatikan. Jika kita mati dengan Dia, dengan Yesus, kita pun akan hidup dengan Dia, dengan Yesus. Ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ini janji Tuhan. Jika kita menyangkal Dia ataupun membuat hidup kita tidak berkenan padanya, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia adalah Tuhan yang setia. Bapak Ibu saudara-saudari, ini merupakan proses di mana Paulus harus terlibat dalam pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, karena dia tahu Tuhan begitu sabar tentang kita, terhadap kita. Dia begitu sabar walaupun kita sudah hanyut, tenggelam dalam lumpur dosa, tetapi Dia rela menderita untuk kita. Tema kita pada hari ini adalah kesabaran Kristus membawa keselamatan. Kalau bukan kesabaran Kristus, kita tidak mungkin diselamatkan. Semua kita ini tidak ada harapan, tetapi oleh karena Tuhan begitu sabar, Dia rela mati dan bangkit untuk kita. Jadi kita harus hayati dalam posisi kebaktian yang sudah berlalu, mendorong kita, mengajak kita supaya kita menghormati apa yang pernah Tuhan lakukan. Kita jangan mempersiapkan apa yang pernah Tuhan lakukan. Ada 4 perkara pada hari ini. Yang pertama, sabar memberitakan Injil. Karena Paulus sudah mengenal bahwa Yesus Tuhan yang sudah begitu sabar, Dia pun menjadi hamba Tuhan yang sabar juga. Sama juga dengan kita. Gereja Tuhan harus gereja Tuhan yang sabar memberitakan Injil. Bukan pastor saja, bukan dekan-dekan saja yang memberitakan Injil. Kita semua harus terlibat. Amin. Kita semua harus terlibat. Karena pemberitaan Tuhan ini harus kita saksikan melalui kehidupan kita. Kita akan belajar. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, kata Paulus, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kenapa Paulus dibelenggu? Belenggu artinya dikurung, dipenjarakan. Karena orang Yahudi, pemimpin Yahudi iri hati dan benci kepada orang Kristen pada masa itu. Mereka kurung, itu artinya dibelenggu. Rasul Paulus dibelenggu, Rasul Paulus dipenjarakan bersama dengan teman-temannya yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, memberitakan tentang kebangkitan dan kehidupan Kristus, ini merupakan bahagian kita masing-masing. Kita semua harus terlibat.
Apabila kita belajar tentang firman, biarlah firman itu menjadi benih yang ditanam dalam hati kita yang subur. Ada apa jenis yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan? Berbatu di tepi jalan, yang pertama di tepi jalan, berbatu dan berlukat. Yang terakhir itu adalah tanah yang subur. Tidak ada yang menghalangi, tetapi apabila benih itu tumbuh, dia bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Itu yang dikatakan oleh Paulus, memberitakan tentang kebangkitan dan kehidupan Kristus. Kita harus menyaksikan apa yang kita sudah dapat dari Tuhan. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan kebenaran Tuhan kita nyatakan melalui kehidupan kita. Kita nyatakan melalui kehidupan kita, sama-sama kita nyatakan. Bukan pastor saja, bukan dekan-dekan saja, bukan EJK pelayanan saja. Semua gereja Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita adalah gereja Tuhan, itu adalah kita punya tugas, tanggung jawab kita. Firman Tuhan menyatakan dalam Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, nama Yesus, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Memang tidak mudah memberitakan tentang kebangkitan dan juga kehidupan Yesus. Memang tidak mudah. Yesus sendiri pun pernah ditolak waktu dia memberitakan. Jadi ini merupakan satu yang biasa. Tetapi jangan kita mundur, jangan kita gentar. Tuhan mau kita memberitakan tentang kebangkitan dan kehidupan Kristus. Kita harus sabar, sama-sama sabar, walaupun ada tantangan. Yang kedua, menderita karena Injil. Paulus menderita karena Injil. Rasul-rasul menderita karena Injil. Banyak orang yang lebih awal daripada kita menderita karena Injil. Karena dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Memang ada penolakan, memang ada penganiayaan, memang ada pertentangan. Karena dunia ini dari dulu sampai hari ini masih dikuasai oleh kegelapan itu, saudara. Itulah Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Kita yang menerima Injil itu, kita sedang dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di sekitar kita memang ada kegelapan. Kegelapan itulah yang berlawanan dengan kehidupan kita yang sedang dipimpin oleh Roh Kudus dan terang firman Tuhan. Jangan heran, mengtolongan hangkai memang kaum alang nyora etam, alang lalang ngenap nyadi Tuhan, ngenap betulah saya Tuhan. Memang ada. Bukan sekarang ya, dari zaman Tuhan Yesus sudah ada. Dari sebelum itu nabi-nabi sudah ada pertentangan. Jadi kita harus sadar, kita harus akui bahwa itu memang sudah biasa dari dulu sampai hari ini. Apabila kita berjumpa dengan yang tidak suka dengan orang Kristen, memang kita berdoa dalam hati, inilah dia. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Karena orang yang tidak mau percaya itu mau dipimpin oleh keinginan daging mereka. Tetapi kita tidak, saudara. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, perlu sungguh-sungguh dipimpin oleh keinginan dan Roh Kudus itu. Kita melihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tahu Taurat Musa, mereka tahu kitab-kitab Nabi. Mereka masih menolak Yesus karena mereka masih dikuasai oleh kedagingan. Mereka tidak mau lepaskan kedagingan itu, ego, kesombongan itu. Mereka merasa mereka lebih tahu daripada Tuhan itu. Mereka lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mendengar Yesus karena mereka tahu dia lebih kemudian. Jadi jangan ada sikap Farisi, sikap ahli Taurat dalam kehidupan kita. Kita harus berserah. Aku berserah kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus dan kita akan terus memberitakan kebenaran. Nomor 3, firman Allah tidak terpelukku. Paulus memang dipenjarakan, tetapi dia menulis surat penggembalaan. Terus mengembalakan sidang Tuhan dengan surat yang diberikan. Itulah Filipi, itulah 1-2 Timotius, itulah Efesus, Galatia, semua yang ditulis oleh Paulus. Surat-surat Paulus terlalu banyak.
mengembalakan sidang Tuhan pada masa itu. Sampai hari ini surat Paulus itu masih dipakai untuk membimbing kita, untuk menuntun kita di jalan Tuhan yang benar. Amin. Tidak pernah terbelenggu firman Tuhan itu. Tidak pernah tertutup jalan Tuhan, terang firman Tuhan dan Injil Tuhan tidak pernah tertutup. Itulah Abraham berkata kepada orang kaya yang bersama dengan Lazarus yang telah pulang kepada Tuhan itu. Abraham berkata kepada orang kaya itu, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa, para nabi, baiklah mereka mendengar. Karena orang kaya ini masih memberi satu arahan. Dia sudah mati pun dia masih memberi arahan. Suruh Lazarus pergi, supaya saya punya saudara 5 orang lagi masih hidup, percaya kepada Tuhan. Tapi Abraham katakan, sudah ada kitab Nabi Musa, sudah ada kitab Taurat, kitab para nabi, ada pada mereka. Kalau mereka tidak mendengar itu, tidak juga mereka mendengar orang yang mati sekalipun, yang bangkit daripada kematian. Jadi hari ini kita semua beruntung karena Alkitab ada bersama dengan kita. Alkitab ada di sini, Alkitab ada dalam handphone kita. Jangan kita pura-pura tidak tahu firman Tuhan apabila Tuhan mengadili kita lain kali. Jadi kita harus percaya firman Tuhan ini tidak pernah terbelenggu. Walaupun ada tantangan, tetapi harus kita rendah hati, belajar firman Tuhan, ikut firman Tuhan, supaya kita hidup dan senantiasa di dalam kehidupan itu, saudara. Kita harus sama-sama sabar memberitakan tentang Injil Tuhan. Yang kedua, sabar dalam pelayanan. Kita melayani Tuhan bersama-sama, bukan pastor, bukan majelis gereja saja, bukan EJK pelayanan saja. Semua anggota gereja harus melayani Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ini kata Paulus, dia sabar walaupun ada yang menekan dia, walaupun ada yang tidak setuju dengan Paulus, tetapi dia sabar. Saudara, dalam keluarga kita berbahagia karena kita adalah salah satu terang Tuhan dalam keluarga kita. Kita tunjuk diri kita sendiri. Puji Tuhan, karena saya sudah mengenal Tuhan. Saya harus menjadi terang dalam keluarga saya, dalam bangsa saya, dalam masyarakat saya. Kita tidak boleh tunjuk itu pasta saja, itu dekat saja. Tunjuk dari sendiri. Saya harus sabar dalam pelayanan, karena pelayanan itu adalah tugas semua orang percaya. Ini kata Tuhan untuk kita, Yohanes 15. Semua kita dipilih Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, menetapkan kita semua, tunjuk diri kita sendiri, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ini adalah message kepada kita semua. Tuhan telah memilih kita menjadi orang Kristen. Tuhan memilih kita menjadi anak Tuhan. Kita harus menghasilkan buah. Bukan rasul saja, bukan nabi saja, bukan pastor saja, bukan dekan saja, bukan EJK pelayanan saja. Semua kita orang percaya. Amin. Kita lihat diri kita. Apakah kita percaya? Adapun apakah kita orang Kristen? Kalau kita adalah orang Kristen, kita harus menghasilkan buah. Apa arti buah itu? Menyaksikan sesuatu yang kita dapat daripada Tuhan. Kebaikan Tuhan kita nyatakan, kebenaran Tuhan kita nyatakan, dan keadilan Tuhan kita nyatakan. Apa saja yang kita sudah belajar dari Tuhan, dari firman Tuhan, kita nyatakan. Itu buah. Amin. Sama-sama kita nyatakan itu. Dalam keluarga kita kalau ada yang bertengkar, jangan bertengkar. Firman Tuhan katakan tidak boleh bertengkar. Kita harus menjadi orang yang berbuah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjadi terang dan garam dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bangsa kita? Kitalah yang ditetapkan oleh Tuhan. Hari ini, pagi ini, tunjuk diri sendiri. Saya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi jangan tunjuk-tunjuk pasta lagi.
Bukan pesta saja yang menghasilkan buah, bukan dekat-dekat saja yang menghasilkan buah. Tunjuk diri sendiri. Saya sudah dipilih oleh Tuhan, amin. Kita semua sudah dipilih oleh Tuhan menjadi orang Kristen, menjadi orang yang dibenarkan. Kita harus menghasilkan buah. Itu adalah arti kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Kita harus bangkit menghasilkan buah. Namun aku hidup, kata Paulus, tapi bukan lagi aku yang hidup, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku, menyerahkan dirinya disalib untuk aku. Yesus sudah menyerahkan dirinya disalib untuk kita semua. Tunjuk diri sendiri. Saya hidup bukan untuk diri sendiri, saya hidup bersama dengan Kristus. Baru kita semangat, dan berani untuk melakukan sesuatu dengan Tuhan. Yang kedua, supaya mereka mendapat keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaannya. Jadi saudara, kita harus menjadi terang, seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu di surga. Ini bukan kerja tanggung jawab satu dua orang, semua kita harus menjadi terang. Semua kita, kalau kamu dan kita semua adalah orang percaya, kita harus menjadi terang dimanapun kita berada, saudara. Jadi ingat kata Tuhan Yesus, Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Kalau semua orang sudah mendengar Injil, kedatangan Yesus akan datang segera. Tetapi selagi Injil itu ataupun firman Tuhan belum didengar oleh sebagian, beberapa orang ataupun ribuan orang, belum lagi. Ada teks firman Tuhan katakan itu, kalau Injil ataupun firman Tuhan sudah didengar oleh semua orang, dan kedatangan Yesus yang kedua kali pasti akan datang dengan segera. Jadi itu salah satu yang perlu terjadi. Yang perlu terjadi adalah semua orang harus mendengar. Jadi apabila kita berdepan depan Tuhan nanti, sudah kamu dengar firman Tuhan, tidak ada alasan kita lagi, kita sudah dengar. Jadi karena kamu tidak mengikuti itu adalah keputusan kamu. Jadi apabila kamu mendengar firman Tuhan, kamu ikut, itu adalah keputusan masing-masing. Jadi saudara, itulah dalam kehidupan Daniel juga, raja yang tidak menyembah Tuhan menjadi orang yang mengkagumi Tuhan. Karena Daniel begitu setia menjadi terang dalam kerajaan Babel. Demikian juga kita saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus sama-sama menjadi alat Tuhan, membawa keselamatan, memberitakan keselamatan itu, supaya ramai lagi orang akan mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Yang seterusnya, yang nomor 3, sabar mengikuti Yesus. Ini yang perlu kita pegang. Kita belajar, ini penting untuk kita. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut ikut memerintah dengan Dia. Semua ini jadi Tuhan. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ini penting kita perhatikan, sangat penting. Karena orang Kristen, sesungguhnya orang Kristen itu sudah mati bagi kehidupan lamanya. Jika kita sudah mati, artinya sudah meninggalkan hidup lama kita harus hidup bagi Dia, mengenakan hidup baru. Itu artinya bukan kita dikuburkan, belum lagi masalahnya kita dikuburkan. Tapi maksud Paulus ini adalah jika kita sudah meninggalkan hidup yang lama, mati dengan Dia. Karena apabila kita percaya Dia, kita dibaptis. Berkali-kali saya katakan, apabila kamu disilam dalam air, kita disilam dengan air dalam air itu gambaran kita sudah menguburkan, meninggalkan hidup yang lama. Jadi apabila kita bangkit dari air, itu adalah lambang, artinya kita kenakan hidup baru. Amin. Jadi baptisan itu sama artinya kita mati dengan Dia, karena kita mau meninggalkan hidup lama kita. Dan apabila kita bangkit dari air, itu sama artinya kita hidup begini.
Jadi jangan kita mati lagi. Artinya jangan kita kenakan hidup yang lama lagi. Kalau kita pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Kalau kita pernah bohong, jangan bohong lagi. Banyak yang kita sudah tinggalkan kan. Kalau kita suka gaduh, jangan gaduh lagi. Itu sudah mati, saudara. Kalau kita adalah orang yang mementing diri sendiri, jangan lagi, saudara. Itu sudah kita tanam. Ikut Yesus, perlu ikut cara hidup yang baru. Amin. Ini sama-sama kita perjuangkan. Saya dan kita semua harus sama-sama perjuangkan. Roma 6:4 katakan dengan demikian, kita yang telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup, yang hidup dengan baru. Jadi apabila Yesus bangkit, Dia tidak mati lagi, saudara. Dia hanya mati satu kali dan Dia bangkit. Dan sesudah menampakkan diri kepada banyak orang selama 40 hari, Dia naik ke surga. Artinya, apabila kita sudah menjadi ciptaan baru, menjadi orang Kristen, kita berusaha. Memang itu adalah satu hal yang tidak mudah, dan itu kita harus berjuang. Sama-sama berjuang. Memang usaha sang pakai alam Tuhan, memang banyak pencobaan, banyak tantangan. Itulah dalam gambaran yang minggu lalu itu, jalan Tuhan ini jalan yang sempit, pintu yang sesak. Pawin dan labin perlu kedagingan yang dari dalam kita ini perlu ditolak. Keinginan daging yang dalam kita ini perlu diabaikan. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi Roh Kudus dan terang firman Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Tidak mudah, tapi Tuhan yang memampukan kita semua. Itulah kita harus sadar. Oh, hidup lama saya sudah mati. Kebiasaan lama sudah mati. Sikap lama sudah mati. Yang ada sekarang adalah yang baru. Kita harus ingat itu. Apabila kita sudah mati, artinya hidup lama sudah ditinggalkan, kita harus kenakan yang baru selama-lamanya. Yang kedua, ini penting. Jika kita bertekun, kita setia sebagai orang Kristen, kita pun akan memerintah. Janji Tuhan akan digenapi kalau kita setia menjadi orang Kristen. Artinya setia menjadi anak Tuhan, kita akan memerintah. Ada dua yang saya nyatakan yang bersamaan dengan teks ini. Dan dalam Wahyu katakan, Wahyu 26c, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Puji Tuhan, itulah kita bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Tetapi dijelaskan lagi dalam Wahyu 22 ayat 5b, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, itu adalah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, lebih lama lagi. Inilah akibatnya, inilah kebaikannya kalau kita bertekun menjadi orang Kristen yang setia, menjadi anak Tuhan yang setia, kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Amin. Jadi ini yang kita kejar, ini yang kita mau. Sementara kita berusaha berjuang menjadi orang Kristen, Tuhan tolong kita, dan akhirnya kita akan memerintah bersama dengan Dia. Jadi kita harus ingat itu. Yang kedua, yang ketiga, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal. Artinya menyangkal ini tidak mau hidup bagi Tuhan, tidak mau mengistiharkan kebenaran Tuhan melalui hidup kita, tidak mau menjadi orang Kristen yang setia. Kadang-kadang kita kumpul dengan orang yang tidak percaya, kita malu. Saya saja yang sembahyang, saya saja yang tidak minum, saya saja yang tidak bohong. Jadi semua ini bohong semua. Minumnya. Jadi kalau kita ikut orang minum, itu artinya menyangkal. Kita tidak berani menjadi orang Kristen di tempat kita berada, itu menyangkal. Kawan-kawan saya ini suka pergi ke pub, kawan-kawan saya ini suka pergi curi sawit. Ada satu keluarga yang ditangkap pada curi sawit kamu, dalam itu. Saya kesian. Double cap mereka dipukul. Ayah, kalau saya bayangkan kalau ini saya malu sekali. Gara-gara curi sawit, ada juga masa ditangkap. Siapa yang jadi mangsa?
Bukan dia saja, kereta dia pun jadi mangsa. Jadi saudara, menyangkal ini tidak boleh takut. Tidak boleh takut menjadi orang Kristen. Tidak boleh takut berdoa. Tidak boleh takut menyatakan kebenaran. Tidak boleh takut bersaksi tentang kasih Tuhan. Tidak boleh takut menyatakan siapa Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Apabila kita takut menjadi orang Kristen, apabila kita takut bersaksi tentang kasih Tuhan, apabila kita takut berdoa, apabila kita takut menyatakan kebenaran, Tuhan juga tidak mau kenal kamu. Itu artinya menyangkal. Nanti jumpa Tuhan kamu itu hari tidak berani menjadi orang Kristen. Kenapa kamu mau dekat-dekat saya? Kurang lebih begitu. Tapi yang pasti jangan takut menjadi orang Kristen. Amin. Jangan takut menjadi orang Kristen, itu artinya menyangkal. Dalam Matius 10 ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Oleh itu jangan. Kita harus berani menjadi orang Kristen. Kita harus berani berdoa. Kita harus berani menyatakan kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita. Kita bukan satu orang. Kita bukan dengan tangan kita, dengan kekuatan kita saja, tapi Tuhan menyertai kita. Jadi seterusnya, yang terakhir, ini yang terakhir. Sabar dalam kesetiaan. Bukan mudah setianya. Saya akui ini memang tidak mudah, tapi puji Tuhan karena Tuhan menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan menyertai kita dengan hikmat-Nya. Tuhan menyertai kita dengan wibawanya. Ada dua yang menyertai kita selagi kita hidup di bumi ini. Yang pertama firman-Nya, yang kedua Roh Kudus-Nya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia Tuhan. Tuhan adalah setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Usia sang lawan pribadinya, karena pribadi Tuhan itu memang dia setia. Nanti kita belajar itu. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Itu Tuhan kita. Kalau kita melihat Alkitab, Petrus 3 kali menyangkal tidak mengenal Yesus. Tetapi akhirnya Tuhan pulihkan dia. Tuhan tidak pernah kurang kasih, kurang sabar kepada Petrus, kepada kita semua juga. Dia memang mengharapkan kita sadar seperti Petrus. Waktu dia berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, saya mengasihimu. 3 kali. 3 kali dia nyangkal, 3 kali dia pulihkan Petrus. Itu pengalaman Petrus. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita silap, kadang-kadang kita menyimpang, tapi kita harus ingat, oh Tuhan saya setia. Saya tahu Tuhan saya mau terima saya walaupun saya silap, walaupun saya kurang, walaupun saya sudah tersalah. Saya tahu Tuhan saya setia. Kita harus berkata seperti itu dalam diri kita. Amin. Kita harus berkata seperti itu dalam hati kita. Walaupun kadang-kadang saya tidak berapa studi, tetapi Tuhan saya tetap setia, tetap mau mengampuni saya, tetap mau mengasihi saya, tetap mau memulihkan saya. Itu Tuhan kita. Itu artinya Tuhan kita. Kalau kita melihat cerita Yesus dalam Lukas 15 itu, berapa jauh anak bungsu itu pergi jalan, mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan hartanya. Tetapi apabila dia balik, saya akan kembali kepada Bapa dan mau menjadi hamba kepada Bapa. Tetapi Bapa yang dikatakan itu penjelasan tentang Tuhan tidak mau menjadikan dia sebagai hamba. Dia tetap merangkul dia sebagai anak. Amin. Demikianlah Tuhan kita. Berapa jauh pun kita sudah menyimpang, berapa lama pun kita sudah menyimpang, apabila dalam hati kita mau kembali ke Tuhan, Tuhan tetap menganggap kita, merangkul kita sebagai anaknya, karena dia adalah Tuhan yang setia. Kita harus pegang itu. Karena kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita menyimpang. Jangan lupa Tuhan kita tetap terima kita. Amin. Tuhan tetap terima kita. Tuhan tetap sambut kita sebagai anaknya. Dia tidak tolak kita walaupun kita pernah berapa kali salah. Tetapi ingat, pribadi Tuhan kita itu adalah pribadi yang tetap setia. Yang terakhir, ini adalah pribadi Tuhan kita. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat melawan dirinya, karena dirinya itu memang setia. Itu artinya dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Dia tidak bertentangan dengan sikapnya sendiri, karena sikap Tuhan kita itu adalah setia. Tetapi dalam 2 Tesalonika 3:3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia setia. Dengar baik-baik, Tuhan kita setia. Tuhan kita tidak kurang mengasihi. Dia tetap mengasihi kita. Kasihnya tetap kepada kita, walaupun kita kadang-kadang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi apabila dalam hati kita mau kembali pada Tuhan, Tuhan tetap terima kita, karena Dia setia. Itulah dalam Galatia 5 terselip di sana buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa ada kesetiaan di sana? Karena itu adalah pribadi Tuhan. Karena itu adalah sikap Tuhan kita, tidak berubah. Sikap Tuhan kita adalah setia juga, termasuk lapaan yang lain itu. Jadi gereja Tuhan harus ingat ini. Kita adalah berbahagia karena kita mempunyai Tuhan yang begitu setia kepada kita, Tuhan yang panjang sabar kepada kita. Jadi bila-bila kita macam lemah semangat dalam iman, bangkit lagi, karena Tuhan tidak menolak kita. Dia tetap menyambut kita. Dia tetap menganggap kita sebagai anaknya. Ini yang kita belajar pada hari ini. Kita harus jaga hidup kita, karena Dia memang sabar terhadap kita sehingga kita mendapat selamat. Dan kita harus sabar juga memberitakan Injil, sabar juga melayani Tuhan, sabar juga mengikuti Yesus Kristus. Karena mengikuti Tuhan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi puji Tuhan, ada Roh Kudus dan firman Tuhan bersama kita, dan kita harus setia karena Tuhan kita setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sumber keselamatan kami. Oleh karena Engkau begitu sabar kepada kami Tuhan, sehingga kami mengenal keselamatan-Mu. Tuhan Yesus, sentuh hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami juga terlibat dalam pemberitaan Injil, agar kami juga terlibat dalam pelayanan Tuhan, agar kami juga setia mengikuti Tuhan, sabar mengikuti Tuhan. Karena mengikuti Tuhan ini tidak mudah, tetapi puji Tuhan karena Engkau membekalkan kami dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, biarlah kami juga setia seperti Tuhan kami setia dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau mengerti keperluan masing-masingnya kami, keperluan pribadi kami, keperluan keluarga kami. Tolong kami semua. Demikian juga bagi perjalanan hidup kami. Tuhan, berkati kami. Engkau melihat keperluan kami masing-masing, dan pegang hati kami, pegang hidup kami, dan bawa kami senantiasa di jalan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang kami harapkan untuk menjadi Gembala Agung dalam hidup ini, menjadi pemimpin kami, menjadi penuntun kami, penasihat kami yang senantiasa menasihat kami dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu. Berkati kami semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saya kembalikan kepada hambanya untuk meneruskan acara dan menutup kebaktian kita dengan doa penutupan. Dan sebelum doa penutupan itu memang ada berkasih dakwah. Doa berkati.